Bang itu pasti terbantahkan waktu di pengadilan. Coba aja yang saya pantau selama ini kan, Iya. Bang berbicara pakai data. Yang di penjara itu yang bawa baju kaos di acara umat Islam. Ternyata dia Iya. datang sidak dan Benar. sudah direncanakan rupanya. Iya. Ada PT-nya. Iya, saya Sudah tahu itu. disimpan semua PT-PT-nya. Ya. Ternyata sebelum dia datang ke tempat kita, dia sudah rencanakan dan dia rupa-rupanya judulnya sidak mendatangi markas api Iya, untuk betul. membagi-bagikan baju. Jadi semua saya tahu itu ya, insya Allah Jadi lah, yang Bang. akan dipenjarakan itu justru yang datang membagi-bagikan kaos. Iya. Jadi luar biasa Bang, insya Allah ya. Namanya untuk kebaikan itu, semoga Allah berikan kekuatan. Semoga Allah berikan Kebetulan kekuatan. nih, ada nih si pelacur agama ada naik ini Bang. Sabar dulu Bang. Ini si pelacur agama naik ini. Ini orangnya yang datang membagikan baju kaos di tempat saya. Lalu kemudian dia juga yang melaporkan saya ke polisi. Apa? Tapi kita lihat saja siapa yang akan membusuk di penjara. Karena dia sudah melanggar SK 2 Menteri tahun 1979 nomor 1 pasal 4, dilarang membagikan atribut keagamaan kepada orang yang sudah punya agama yang berbeda dengan yang punya atribut. Nah, wanita pelacur agama ini, si Lina Tidak Jaya, dia yang datang membagikan kaos ke tempat saya, menjebak saya, dan isi kaos itu tertulis ajakan untuk menjadi Kristen. Matius 11 nomor 28, ajakan menjadi Kristen. Marilah semua yang letih, lesu dan seterusnya. Itu tadi muncul tapi kabur. Itu si pelacur agama itu, yang Tuhannya tidak laku karena bayi. Gak laku Tuhannya. Dia jajakan kemana-mana lewat kaos. Kaosnya mau tahu, kaosnya kaos yang murah 10.003. Begitu rendahnya agamanya, begitu rendahnya Tuhannya. Kaos dibagi-bagikan sebagai misi untuk mengkristenkan. Datang sidak di tempatnya orang. Habis itu tidak diterima barang pemberiannya, lapor polisi. Dia ingin menjebak orang, melaporkan orang karena tidak diterima. Seakan-akan begini, Pak polisi, aku nggak terima Pak polisi. Kenapa dek? Baju kaosku dibakar. Kenapa dibakar? Karena dia nggak suka. Kenapa dia nggak suka? Ya mungkin karena dia Islam. Apa hubungannya? Karena baju kaosku itu tertulis Bible Matius 11 nomor 28. Loh, wajar kamu yang datang ke situ. Iya Pak polisi, itu ada undanganmu. Enggak ada Pak polisi. Terus kenapa kau datang? Aku ingin dia menjadi Kristen Pak polisi. Wah, dasar koplak, wanita pelacur agama. Pindah kau di sini, enyahlah daripadaku. Kau pisah sana, kawin sama Dosma. Itulah yang terjadi. Iya Bang, betul. Ya, si pelacur agama itu tadi yang nongol di sini sebentar. Entah kenapa dia kabur. Oke, itu aja Bang. Bang Mita, kita lanjut diskusinya Bang ya. Kenapa dia kabur tadi di si pelacur agama itu, kenapa turun? Kayaknya orang yang pakai akunnya itu bukan asli itu ya. Sepertinya. Tapi kalau memang dia selalu mau ini, memang dia di WA saya kemarin. Saya lihat WA di HP ku ada lagi WA-nya masuk. Sosok nasihatin, so akrab. So akrab, sosok nasihatin. Lu siapa? Datang-datang di tempat acara aku mau sosok akrab. Lu siapa rupanya? Sudah bangga kau rupanya karena kau sudah chat-chat sama adminku. Dasar bahlul. Oke Paman, kita skip aja ya. Kita coba sapa nih, ada open baru kayak nih. Halo Ibu Lilis Kristina Nababan, silakan dibuka mic ya. Bu Lilis atau Tante Lilis. Ya. Halo, selamat malam. Oh, bukan Tante. Malam Pak. Silakan. Ini akunnya istri saya sebelumnya. Oh, gitu. Oke, Pak. Oh, akun asli tadi tuh si itu tuh.
Ya, Asli tuh, asli. Enggak, pengikutnya 23 itu. Enggak itu. Akun Beleng-beleng itu tadi itu. Dia komen tadi di bawah aku baca. Oke, silakan Om Lilis, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ditanyakan? Kalau yang mau disampaikan sih nggak ada, cuman ini topiknya jadi Oten nggak harus berakal. Suaranya kegedean bang, kecilin dikit lagi bang. Kebalik. Kekecilan. Oh, udah kedengar. Ya, mantap. Lanjut. Ini topiknya kan jadi Oten nggak harus berakal. Oten itu apa Pak ya? Oknum Kristen. Oknum Kristen. Itu Iya. kepanjangan ya. Singkatan. Maksudnya kepanjangan dari oknum Kristen gitu. Singkatan dari oknum Kristen. Oknum Kristen. Oknum Kristen. Coba dulu Bang Juma yang jelaskan oknum Kristen itu gimana itu. Orang Kristen itu bang maksudnya. Disingkat Oten, orang Kristen. Padahal Kristen itu Oten. Oknum. Olinya udah diminum, Bang. Berarti kalau Oten sama Pak Lilis. Pak Lilis juga tahu Oten nih. Enggak, gini. Oten itu kan kalau dibilang Bang Juma Oten oknum Kristen itu kan berarti jadi oknum Kristen gak harus berakal gitu. Orang Kristen bang, suaranya agak digedein bang. Orang Kristen tuh Oten singkatan supaya Tadi oknum. penyebutannya nggak terlalu panjang, disingkat Tadi oknum. orang Kristen. Tadi oknum Bang Juma bilang lu oknum lu. Oknum dan orang itu sama Nggak boleh, aja. nggak boleh. Kita Nah inilah makanya dikatakan kamu itu nggak berakal. Oknum itu apa? Oknum Kristen. Orang Kristen atau bukan? Itu mah nggak cocok memang kan? Cocok. Pas banget. Kristen nggak mesti berakal. Tuh. Masa oknum nggak boleh? Orang oknum ya orang ya oknum. Gimana sih? Gini Bang Juma yang terhormat. Ya gimana? Oknum, coba kita buatkan ya ketika katanya kalau kita perpanjang Oten. Jadi orang Kristen gak harus berakal. Itu satu kalimat ya. Jadi oknum Kristen gak harus berakal. Besarkan suaramu kawan. Besarkan, kau suaramu minoritas seperti Oten. Besarkan sedikit. Oh nggak boleh, abang jangan buat nama kaisar, jangan bilang minoritas. Saya nggak takut sama kalian, mau kalian mayoritas saya nggak takut sama kalian. Mana buktikan kalau kau berani? Coba kau teriak sebentar atau besok kau teriak di pinggir jalan. Kau tantang umat Islam coba. Coba kau keluar rumahmu besok kau tantang umat Islam coba. Kalau kau berani, kamu sekarang keluar dari rumahmu kau tantang umat Islam semua coba. Saya mau dengar, saya mau tahu. Dan mayoritasnya bukan maksudnya nyantang di sininya, di debat ininya. Oh, kirain Kau baru digituin aja, kau langsung lembek kau. Kirain berani. Kau langsung jadi ngondek gimana sih? Tadi berani, suaranya bagus, sekarang jadi ngondek. Kirain berani. Berani, itu masalah berani. Tadi Bang ini bilang Kaisar Pama, kamu minoritas, kamu langsung menjas gitu loh, nggak boleh. Suaramu yang minoritas kecil, kamu yang melarikan ke hal-hal yang sifatnya global, Cak Ayu. Gimana sih? Habis itu kita kasih ruang kembali lagi. Oh di sini aja bukan di luar paman. Hafal ya kita tabiat kalian, hafal. Kita udah hafal. Tabiat kalian itu. Gak usah nyelamain gerta lah. Jadi batu. Nah, gitu ya. Nggak usah. Kalau kau Bang Lilis, kalau kau naik, dengar dulu, kalau kau naik sok gadis, ya perasaan sempit, nggak usah naik gitu. Jangan sok gadis di sini. Jangan menyerang pribadi. Kita ini bahas ini. Nggak usah ngegas lah bro. Oke lanjut saudara lanjut ayo. Udah kabur, udahlah. Berkat muncul lagi. Nggak takut berkat.
Bayi, anak bayi Tuhan gimana? Tuhan jadi bayi. Yo, kok nanya terus? Sudah dewasa Tuhanmu, masih bayi. Juma. Apanya kawan? Tuhanmu berapa? Abang, coba Ya. tengok itu di gambar itu bang. Tuh Tuhanmu tuh dalam kandungan tuh bang. Coba kau bayangkan bang, itu. Tuhanmu tuh dalam kandungan. Ih kesian. Masih dalam bentuk embrio. Alah, Bang. Benar, bahaya buat YouTube itu bunda, jangan. Bahaya kah? Coba bikin lagi Bunda Rahma berfacebook. Gue kasih lihat Tuhannya tuh dalam kandungan. Saya sempat juga Bunda berpikir, Rahma bikin lagi saya screenshot dulu. berpikir juga saya tadi. Iya ya, bagaimana ini? Yang lebih tahu anaknya siapa anaknya itu Maria kan? Ada nggak Maria Bunda pernah Rahma menyembah si bayi? bikinlah dulu lagi sekali lagi. Screenshot dulu. Aduh, parah. Pernah nggak Bunda Maria ini ke gereja nyembah anaknya? Aduh, saudara berkat. Gimana nih kalau misalnya di gereja nih ya, si bayi ada, terus Maria juga ada di situ duduk-duduk liatin orang-orang Kristen nyembahin anaknya. Apa dalam hati Maria ini? Kira-kira dalam hatinya Maria ini apa? Itulah bro. Betapa bodohnya si berkat ini ya. Baru-barunya anakku itu kan kuceboin, mencret, sekarang kau sembah. Dalam hati Marianya gitu pasti. Baru-barunya kuceboin anakku itu mencret habis makan pete. Kau sembah. Aku dengan ngomonganmu itu juga. Berkat. Gimana ceritanya? Bang Berkat, sebenarnya Anda ini yang ngajarin siapa sih? Seperti itu pendapatnya Bang. Anda belajar di mana Bang? Oh, saya tidak, istilahnya saya nggak belajar entah siapa ngajarin, enggak. Saya kepercayaan saya. Masuk pertanyaan gue Bang, gini loh Bang Berkat, izin. Kenapa siapa yang memberitahu Anda, kenapa tiba-tiba Anda percaya kayak seperti itu gitu? Oh, tidak ada yang memberitahu. Yang penting saya percaya. Percaya saja, tidak baca Bible gitu? Baca Bible. Karena Kalau saya baca itu semua, makanya saya percayai. Saya alami gitu loh. Waktu Bunda Maria melahirkan bayi, siapa Tuhannya Bunda Maria Bang? Gimana Bang? Waktu Bunda Maria melahirkan bayi Yesus, siapa Tuhannya Maria? Oh, tunggu saya reinkarnasi dulu ke sana dulu ya. Coba. Nah, Abang mau kalau percaya? saya kasih jawaban, abang nggak percuma saya ngoceh-ngoceh gitu aja kan gitu. Tapi abang sih percaya doang, nggak logis gitu Bang. Nggak percaya doang, ya memang saya imani gitu loh. Kalau iman itu bisa masuk akal atau tidak Bang? Iman itu Bang? Kalau nggak masuk akal, ngapain pula aku nggak ngimani kan gitu? Karena masuk akal ya makanya saya imani gitu loh. Kalau bayi itu adalah Tuhan, masuk akal nggak Bang? Ya kenapa nggak masuk akal? Masuk akal ya. Iya Bang. Boleh kutanya bang? Bang, Ya. boleh kutanya bang Berkat. Kira-kira hari-hari Tuhanmu itu di mana bang? Maksudnya? Hari-harinya? Situ Hari-hari. Bunda. Nggak terlalu. Bayinya aja. Oh bayinya ya, oke lah. Aku itu mau tanya mendalam ke dia. Alam semesta ini dijaga oleh manusia atau dijaga oleh Tuhan? Semua keimanan itu tetap terkendali oleh Tuhan. Bukan masalah keimanan yang saya tanya. Alam semesta ini itu dijaga oleh Tuhan atau dijaga oleh manusia? Dijaga Tuhan. Oke. Ketika bayi ini bisa ndak dia menjaga alam semesta? Oh kenapa tidak bisa? Loh tadi katanya yang menjaga alam semesta Tuhan.
Sekarang kok jadi anak bayi? Mana yang betul? Bang, jangan putar-putar. Abang tadi Abang tuh yang mutar. Abang mengatakan antara manusia dan Tuhan, siapa yang menjaga alam semesta? Anda mengatakan Tuhan. Nah, bayi ini manusia, berarti bukan dia yang jaga alam semesta. Betul? Kembali sih, betul. ngomongmu itu betul, entah apa yang kau betulkan. Lah, Anda mengatakan yang menjaga alam semesta ini Tuhan, bukan manusia. Yang bayi ini manusia atau bukan? Tuhan itu Tritunggal sama kami. Saya tidak tanya Tuhan Anda trikwek-kwek, Trisno, trikwek-kwek, enggak, bukan itu kutanya. Yang kutanya bayi ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya, Tuhan bayi ini. Iya. Berarti bayi ini yang jaga alam semesta. Iya. Bagaimana seorang bayi bisa menjaga alam semesta sementara dia sendiri tidak bisa menjaga dirinya? Kamu sendiri yang bilang tidak bisa menjaga dirinya. Jadi bayi ini bisa jaga dirinya? Dia tidak bisa menjaga dirinya. Emang kamu udah lahir di tahun itu? Makanya walaupun saya tidak lahir, walaupun saya tidak lahir, faktanya ketika dia dewasa di Yohanes 5 nomor 30, dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Coba. Iya, sama bapaknya dia ngomong. Iya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Bagaimana bayinya? Loh. Jangan komentar lagi begitu, bagaimana bayinya. Mau dia bayi, mau dia kecil, sedangkan dia dewasa, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apalagi pada saat dia bayi. Jangan kau bilang bayi manusia jadi itu bayi Tuhan. Jangan kau samakan itu, cuma kau memang bayi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bayi Tuhan. Dia mau bayi apapun enggak dia. Bayi Tuhan, bayi Tuhan maksudnya apa ini bayi Tuhan? Maksudnya Tuhan jadi bayi atau Tuhan punya anak? Iya, reinkarnasi. Kalau Tuhan itu reinkarnasi. Anda tahu reinkarnasi itu apa? Tuhan, ampuni dosa. Ketawa, nggak ngerti tapi ketawa. Jangan kau panggil Tuhanmu, nanti kiamat dunia ini. Iya, biar aja dihancurkan kalian semua. Biar tahu mana kalian percayai. Oh, tidak bisa. Oh, ya, iya, nanti kalian tahu itu waktu di mana ajalnya nanti, kan gitu. Oh, bukan begitu, makanya kita dikasih akal. Dikasih akal itu kalau dia masa dewasa saja Yesus berkata tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana bayinya? Di mana? Kau jangan setengah-setengah ngomongnya. Tidak bisa. Yohanes 5 nomor 30. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana bayinya? Sedangkan dia dewasa, dia berkata begitu. Malu sendiri kau nanti cuma semua omongan kau. Saudaraku karunia. Percumanya hidungmu besar, Bang. Kalau oksigen yang masuk sedikit tidak sampai ke otak. Itu kan jelas Yesus sudah dewasa berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu sendiri ini dewasa itu loh. Itu Yesus yang berkata. Mana Yesus berkata? Emang kamu udah di Yohanes 5 nomor 30. Salah kau nanti. Ku baca yang sebenarnya, nanti kau salah terjemah, malu sendiri. Ya, coba kamu baca. Coba. Gak usah kau bilang coba baca. Percumanya setiap hari kau makan B2 kalau membaca pun tak bisa. Bacalah dulu. Tapi itu B2 itu. Tapi itu jadi panggang itu. Nah itulah kalian, ini anehnya, bertentangan dengan Yesus. Yang coba baca Yohanes 5 nomor 30. Kepercayaanmu itulah yang kau bahas. Jangan kepercayaan orang lain kau bahas. Oh gitu. Oh gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Kau bicarakan yang nggak kepercayaan sama kamu, nanti stres sendiri nanti cuma. Tuhan saya itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19. Sedangkan Tuhanmu itu adalah anak manusia, berhenti bayi.
Bagaimana bayi ini bisa berkuasa? Firman Tuhan itu dia berkata, apapun kehendakku pasti terjadi. Jadi Ya, mau di mana Yesus? Coba di mana Yesus? Di mana bayi ini pernah berkehendak? Coba, yang bayi ini di mana dia pernah berkehendak? Seorang bayi berkehendak. Bagaimana ceritanya? Mau bayi berkehendak itu pun cuma dia itu berkehendaknya kami sudah diselamatkan cuma. Di mana bayi begitu? Ada-ada aja. Banyak yang beda dengan kepercayaanmu. Diselamatkan gimana bayi menyelamatkan? Ada-ada aja. Bagaimana seorang bayi? Nanti pengertiannya kamu nggak terima. Jadi nanti kau gila. Baca aja dulu Yohanes 5 nomor 30. Coba baca. Juma. Kamu sendirilah bacanya. Baru kau. Tadi sudah kubaca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan kau potong-potong. Loh, bagaimana mau dipotong? Memang datanya begitu. Baca istilahnya firman Tuhan itu, Bible itu, jangan sepongkol-sepongkol kau dibilang orang Batak sana di Medan sana. Itu bukan firman Tuhan pun. Coba. Kalau membaca firman Tuhan kau dari awal sampai akhir baru kau mengerti. Apa pula firman Tuhan? Coba kau baca sendirilah, saudara. Baca Yohanes 5 nomor 30 nomor 30 coba. Enggak usah kau bahas-bahas yang enggak kepercayaanmu. Gila sendiri kau nanti. Kok jadi saya pula yang gila? Kau yang sudah gila nyembah bayi. Ya kau udah jadi gila sendiri. Kau bahas-bahas enggak kepercayaanmu. Loh, karena kepercayaan Anda ini diajarkan juga kepada semua orang, kepada umat Islam supaya dimurtadkan. Disuruh nyembah bayi. Saudaraku, kau imani imanmu, ku imankan imanku, gitu loh. Lah, justru karena imanku ini yang ku imani. Ya, kalau memang keimanmu ngapain kau baca Yohanes, Lakus gimana semua? Ya karena Al-Quran saya menjelaskan itu kan. Ya Al-Quranmu, kalau Al-Quran mana ada Lukas, Matius, mana ada di Al-Quranmu Lukas, Matius? Tidak bisa, bukan begitu. Tidak bisa, berarti Al-Quran saya mengatakan, Bung, ada orang yang membaca kitab tapi bukan kitab, mengatakan itu dari Allah tapi bukan dari Allah. Nah, itulah yang dimaksud Al-Quran. Janganlah nangis, mentang-mentang Tuhanmu bayi, kok nangis pula. Mana dia? Terpental. Ada tuh. Pak Bom datang lagi dia. Bom. Gendut. Kedengaran nggak? Bom. Gendut. Gendut. Ada dia. Oke. Kita sambut dulu tamu selanjutnya, ada Independen. Ya, shalom Bang. Calon tutup Bang. Besok baru buka. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Merah putih tahu salon. Independen. Yang mau disampaikan tentang apa ini Bang? Apakah Tuhanmu itu ketika bayi berkuasa? Bang. Ya, siap. Apa kekuasaan Tuhanmu ketika bayi? Apa yang dikuasai, Bang? Masih seputaran bayi Tuhan nih kita bahas, Bang. Belum kelar. Kadang gak ada yang bisa jawab dari tadi. Silakan, Bang. Maksudnya yang bagaimana ini, Mbak? Tuhanmu kan pernah bayi, ngoek-ngoek. Hari ini telah lahir Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi begitu lahir, ngoek-ngoek, hore Tuhan lahir. Nah, apa tuh kekuasaan Tuhanmu ketika bayi, Bang? Silakan, Gurunda. Mbaknya tahu Tuhan saya itu ngoek-ngoek. Buktinya di mana datanya? Kenapa
Kalau bayi itu lahir ngoek-ngoek bang, kecuali kalau kelinci yang lahir, ya enggak. Yang lahirkan manusia itu, Tuhan, manusia yang ketuhan-tuhanan. Tapi Apa kekuasaannya tuhnya Tuhanmu itu bayi? Apa kekuasaannya? Apa yang dia kuasai itu Tuhanmu ketika bayi bang? Bang. ya siap Mbak, siap. Oke, silakan. Bang, oh siap kabur. Siap kabur. Parbada, Kristen Muslim. Oh ini perbada. Namanya aja udah perbada ini. Berantem itu bahasanya. Oh, Perbada Alex Muslim Beba. Kristen. Jawab dari tadi dia Bunda. Alex Weba, selamat malam menjelang pagi. Alex Weba. Selamat malam menjelang pagi. Iya, malam menjelang pagi. Ya. Gimana bisa ditanggapi tadi pernyataan dari Bunda Ramadan Bang Zuma? Iya. Yesus ketika bayi ya Apa kekuasaan dia di waktu bayi? Tidak ada, masih disusuin sama ibunya lah. Abang Jadi Islam atau ketika Kristen? dia bayi, Saya Islam bang, masa nggak kenal saya? Oh mama Saya Islam. Memang nama saya Alex. Pantesan cerdas ya. Orang Islam ditanya tuh pasti cerdas, nggak muter-muter. Ya iyalah. Masa bayi. Markus. Ya. Jangan kalau ada muslim jangan banyak ngomong bang. Ada muslim jangan. Nggak boleh gitu. Siap. Markus, selamat subuh. Selamat menjelang subuh. Markus, pasti Kristen Markus. Turun jawab Markus. Bertu, naik Bertu, permintaan Bertu.